Demam Citayam Fashion Week hingga saat ini masih dirasakan. CFW bak menjadi wadah baru bagi mereka yang ingin tampil di ruang publik, namun tak perlu menjadi pribadi yang berbeda. Sederhana dan apa adanya membuat ajang yang berawal dari komunitas remaja asal Citayam, Bojonggede dan Depok ini memiliki magnet kuat untuk diikuti. Citayam Fashion Week yang sejatinya merupakan ajang fashion jalanan itu pun kini juga digandrungi sejumlah selebriti hingga tokoh publik. Namun, CFW kini menorehkan sisi gelap. Tak hanya menjadi ajang fashion jalanan, CFW juga dimanfaatkan para laki-laki kemayu berlenggak-lenggok dan melakukan aktualisasi diri. Mereka bahkan secara terbuka menasbihkan dirinya dengan julukan Shemale. Lantas, benarkah Citayam Fashion Week kini tak lagi murni menjadi ajang kreativitas remaja? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita akan sapa Dali yang paling dekat dengan kita dulu di studio. Sudah ada Mbak Lindsay Afsari, putri aktivis perempuan. Apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Lindsay. Ya, Mbak Lindsay ini ada juga Ustadz Hilmi Firdausi selaku pendakwah. Assalamualaikum, Ustadz Hilmi. Salam. Apa kabar? Mbak Gina. Sedang jauh nih Mbak, saya sedang di Parigi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Ustadz ya. Ya, insya Allah. Ya, Pak Ustadz, sebelum saya ke Pak Ustadz, saya mau ke Mbak Lindsay dulu. Mbak Lindsay, kalau melihat fenomena Citayam Fashion Week ini kan pro kontra ada, termasuk salah satu pihak yang kontra ini berkaitan dengan isu LGBT yang kemudian mengemuka. Kalau perspektif Mbak Lindsay melihat ini gimana Mbak? Oke, gini, jadi kalau saya melihatnya gini, fenomena ini kita harus tepuk tangan dulu untuk anak-anak muda ini, adik-adik kita, anak-anak ini. Kita harus beri apresiasi bahwa mereka adalah anak-anak yang bisa menciptakan peluangnya sendiri. Banyak mungkin anak-anak kita yang lain diberikan peluang, dikasih kesempatan, mereka menciptakan peluang sendiri. Mereka berkreativitas, berkarya. Itu jangan sampai membuat mereka lantas nanti kecil hati kalau udah banyak hal-hal yang pro kontra membuat mereka harus dibatasi terlalu luas. Tapi lagi-lagi yang namanya kreativitas, namanya unjuk aktualisasi eksistensi, semua dalam berkehidupan kita tuh punya aturan. Ya, aturan tuh berbagai, mulai dari aturan agama, aturan norma berkehidupan, budaya gitu ya, dan terakhir karena kita adalah bangsa Indonesia, kita warga negara, tentu aturan hukum yang berlaku di kita apa? Ideologi kita Pancasila. Kemudian kita punya undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia maupun tentang perkawinan yang terkaitnya dengan LGBT. Nah, itu wajib bagi kita nih para orang tua, orang-orang yang memahami kebijakan publik, orang-orang yang memang harusnya mengawal, mendampingi mereka, memberikan sosialisasi tentang itu, sosialisasi, edukasi, dan terakhir ada advokasi, mendampingi. Jadi mereka oke deh anak-anak silakan, tapi tahu nggak harus gini, termasuk itu pro kontra LGBT. Kenapa? Ya karena itu ternyata menyimpang, sebuah penyimpangan, melanggar tadi aturan norma, ya kan? Norma bahwa kita ini beragama, di agama diajarkan, ada adabnya, bahwa kita dalam, khususnya kami ya di Islam gitu ya, adabnya janganlah kalian berpakaian atau berperilaku sesuai lawan jenisnya. Artinya laki-laki berpakaian atau berperilaku seperti perempuan, sebaliknya perempuan seperti laki-laki. Itu yang disoroti. Kemudian norma budaya, kita bangsa Indonesia ketimuran. Apa iya pantas gitu ya? Pasti semua adat istiadat semua mengatur hal itu gitu. Dan terakhir tentang hukum aturan di Indonesia, undang-undangnya tentang pasal 39 misalnya tentang hak asasi manusia, memang disilakan bebas berekspresi, tapi bebas itu ada aturan, tidak boleh tadi melanggar norma kesusilaan, ya kan, kesantunan budaya dan lain-lain, sehingga itu akan menimbulkan potensi untuk adanya kerusuhan dan mengganggu keutuhan berbangsa. Oke. Saya kira Tapi Mbak Listi begini, kalau misalnya kita lihat Citayam Fashion Week ini kan sebenarnya forum kreativitas yang terbuka ya, siapapun sebenarnya bisa. Betul banget. Nah, tapi permasalahan ketika kita concern dengan soal LGBT ini, nah yang bisa mengatur ini siapa dan mulai dari mana begitu? Karena kan ini forumnya terbuka, siapapun bisa kan, nggak ada, bukan saya nggak bilang nggak ada aturan, nggak ada pintu masuk, nggak ada pintu masuk, nggak ada pintu keluar, nggak ada bisa. tiket dan lain sebagainya, artinya nggak bisa diatur
sedemikian rupa juga begitu. Ini gimana? Nah itu makanya berarti stakeholder tadi yang saya bilang semua harus bersama-sama nih. Ini ada di lokasi mana di DKI. Berarti Pemprov DKI mereka punya aturan kan masing-masing. Baik aturan tertib lalu lintas, ya kan. Zebra cross itu kan sebenarnya untuk nyebrang gitu ya. Kok dipakai untuk fashion show, catwalk itu mungkin dari situ dulu. Jadi edukasi bisa macam-macam. Mungkin nanti dari Parekraf, Kementerian Parekraf, Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian tokoh-tokoh agama, pendidik gitu ya. Bareng-bareng yuk kita ke situ gitu ya, sama teman-teman buka forum di sini, kita ikut menyatu sama mereka. Kalau anak-anak muda ini kan anak-anak itu harus kita yang bisa menyesuaikan bareng sama mereka. Kayak saya lihat kemarin ada yang bagus tuh kayak Cinta Laura. Dia datang dengan teman-temannya, dia mengedukasi, dia mensosialisasikan tentang buang sampah pada tempatnya supaya kita go blue lagi gitu. Sehingga udara kita, langit kita biru lagi, jangan buang sampah sembarangan. Begitu juga dengan hal ini gitu. Dibikin santai aja, jangan juga dijadikan pro kontra yang akhirnya ntar anak-anak apa sih lo gitu, jangan. Ya. Akhirnya jadi stigma negatifnya lebih besar kalau kayak gitu. Oke. Saya ke Ustadz Hilmi ya. Ustadz, kalau Anda melihat bagaimana soal concern ya masyarakat mengenai LGBT di Citayam Fashion Week, apakah Anda juga sudah mengidentifikasi itu mengkhawatirkan atau mungkin itu memang terwadahi dari ajang kreativitas itu sendiri? Saya lihat dari awal pemunculan anak SCBD ya di Dukuh Atas ini, lalu ada Citayam Fashion Week dan sebagainya, itu sudah mulai banyak ya dalam tanda kutip disusupi ya oleh berbagai macam kelompok, dan yang paling kelihatan tuh memang dari LGBT itu ya, itu makin kesini saya makin banyak ya di sosial media, karena ini tren ini kan perkembangan lewat sosial media, ini makin banyak, makin booming, dan makin dijadikan seperti trendsetter gitu. Jadi kalau Anda mau terkenal di CFW, maka pakailah senyeleneh mungkin, dengan gaya seberbeda mungkin dengan yang lain. Nah, saya nggak tahu nih apakah mereka memang kaum LGBT beneran atau memang cuma sekedar ikut-ikutan aja. Karena ini juga mungkin teguran buat kita semua ya, Mas Bayu, Mbak Gina, sebagai orang tua ya. Kita mungkin agak abai dan lalai ketika menyikapi fenomena ini. Kalau cuma sekedar ajang kreativitas ya, yang mungkin kita nggak dapatkan sebelumnya, di mana ada anak-anak pinggiran, kaum marginal berani untuk eksis gitu ya dengan OOTD-nya seadanya gitu ya, mereka tampak tidak malu dan sebagainya, ini lumayan bagus lah. Namun ketika ada hal-hal mudarat ya, ada hal kurang baik di balik itu, seperti mohon maaf ya, sudah mulai ada pergaulan bebas di sana. Saya lihat kemarin di sosial media ada anak kecil sudah mulai cinta-cintaan, pacar-pacaran begitu, dan begitu eksisnya kaum LGBT. Ini kan harus menjadi perhatian lebih bagi para orang tua. Belum lagi saya khawatir itu bagaimana pendidikan mereka, sekolah mereka. Kadang-kadang ada yang tidur sampai malam di jalanan. Ini kan sebuah kekhawatiran buat kami nih, Mas Bayu, Mbak Gina. Oke, baik. Kita ngobrol lagi nanti Ustadz dan juga Mbak Lindsay, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.